Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Teori Portofolio dan Analisis Investasi kelas Akuntansi Syariah 6A akan mempresentasikan materi pemilihan portofolio. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Reza Putut Pangestu, yang kedua ada Melati Pramestiningrum, dan yang ketiga Dwi Astuti. Untuk yang pertama, attainable set dan efficient set. Seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi N aktiva yang tersedia disebut dengan attainable set. Sedangkan efisiensi set adalah kumpulan atau set dari portofolio yang efisien. Pembahasan attainable set dan efficient set akan dimulai dengan portofolio yang terdiri dari dua aktiva berisiko. Dua aktiva yang membentuk portofolio dapat 1. Berkorelasi secara positif sempurna, yang kedua berkorelasi secara negatif sempurna, dan yang ketiga tidak mempunyai korelasi sama sekali. Yang pertama, berkorelasi secara positif sempurna. Dua aktiva A dan B mempunyai korelasi plus 1. A plus B sama dengan 1. B sama dengan 1 min A. A merupakan proporsi saham A dan B merupakan proporsi saham B. Untuk kasus korelasi positif sempurna, portofolio tidak dapat menurunkan resiko. Rumus mencari deviasi standar portofolio. Deviasi standar portofolio sama dengan deviasi standar aktiva B dikali deviasi standar aktiva A ditambah deviasi standar aktiva B dikali dengan A. Sedangkan rumus return ekspektasian portofolio adalah A dikali return ekspektasian aktiva A ditambah 1 min A dikali return ekspektasian aktiva B. Yang kedua, berkorelasi secara negatif sempurna. Untuk korelasi negatif sempurna antara aktiva A dan B yaitu negatif 1, maka rumus setelah dilakukan substitusi 1 min A menjadi deviasi standar portofolio sama dengan akar dari A dikali deviasi standar aktiva A dikurangi 1 min A dikali deviasi standar aktiva B kuadrat. Deviasi standar dapat mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu nilai yang positif dan negatif. Maka, deviasi standar portofolio sama dengan plus minus A dikali deviasi standar aktiva A dikurangi 1 min A dikali deviasi standar aktiva B. Yang ketiga, tidak ada korelasi antara sekuritas. Untuk korelasi antara dua aktiva A dan B sebesar 0, yaitu rho AB sama dengan 0, dan disubstitusikan B sama dengan 1 min A, menghasilkan deviasi standar sebagai berikut. Deviasi standar dapat mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu nilai yang positif dan negatif. Yang selanjutnya, menentukan portofolio efisien. Portofolio efisien berada di efficient set. Portofolio efisien merupakan portofolio yang baik tetapi bukan yang terbaik. Orang yang rasional yaitu orang yang akan memilih lebih dibandingkan dengan yang memilih kurang. Portofolio efisien didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return ekspektasi yang terbesar dengan resiko tertentu atau memberikan resiko yang terkecil dengan return ekspektasi yang tertentu. Yang selanjutnya, menentukan portofolio optimal. Yang pertama, portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Yang kedua, portofolio optimal resiko terkecil model Markowitz. Yang ketiga, portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Yang keempat, portofolio optimal dengan simpanan dan pinjaman bebas risiko. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga,
Preferensi investor hanya didasarkan pada return expectation dan risiko dari portofolio. Yang keempat, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Asumsi bahwa preferensi investor mengasumsikan hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari portofolio secara implisit, yang menganggap bahwa investor mempunyai fungsi utility yang sama. Akan tetapi, pada kenyataannya, tiap-tiap investor memiliki fungsi utility yang berbeda, sehingga portofolio optimal akan dapat berbeda. Selanjutnya, portofolio optimal risiko terkecil model Markowitz. Model Markowitz memberikan nilai portofolio dengan risiko terkecil untuk return expectation yang tertentu. Kadangkala, investor lebih memilih risiko yang lebih besar dengan kompensasi return expectation yang lebih besar juga. Tiap-tiap investor mempunyai tanggapan risiko yang berbeda-beda. Portofolio mana yang akan dipilih oleh investor tergantung dari fungsi utility-nya masing-masing. Lalu, portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum tidak tergantung pada preferensi investor tertentu. Dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Suatu aktiva bebas risiko dapat didefinisikan sebagai aktiva yang mempunyai return ekspektasi yang tertentu dengan risiko yang sama dengan 0. Selanjutnya, portofolio optimal dengan simpanan dan pinjaman bebas risiko. Aktiva bebas risiko hanya dapat digunakan untuk menentukan letak dari portofolio optimalnya, tetapi tidak dimasukkan sebagai aktiva di portofolionya. Dengan adanya aktiva yang bebas risiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia, investor mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ini ke portofolionya karena aktiva bebas risiko variannya sama dengan 0. Kovarian antara aktiva bebas risiko ini dengan aktiva berisiko yang lainnya akan menjadi sama dengan 0. Selanjutnya, investor dapat memasukkan aktiva bebas risiko ke dalam portofolio efisien aktiva berisiko dalam bentuk simpanan ataupun pinjaman. Dalam bentuk simpanan berarti membeli aktiva bebas risiko dan memasukkan ke dalam portofolio efisien aktiva berisiko. Dan dalam bentuk pinjaman berarti meminjamkan sejumlah dana dengan tingkat bunga bebas risiko dan menggunakan dana ini untuk menambah proporsi portofolio efisien aktiva berisiko. Umumnya, investor dapat membeli atau menginvestasikan dananya dengan tingkat return bebas risiko, yaitu dengan cara membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Tetapi, investor harus meminjamkan dengan pengembalian yang lebih tinggi dari return tingkat bebas risiko. Jika investor hanya dapat membeli aktiva bebas risiko, tapi tidak meminjamkan dengan tingkat bebas risiko, kemungkinan ada 3 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menanamkan semua modalnya ke aktiva bebas risiko dengan mendapatkan tingkat return pasti sebesar return aktiva bebas risiko. Yang kedua, menanamkan semua modalnya ke portofolio efisien aktiva berisiko di titik S dengan mendapatkan return ekspektasi sebesar return ekspektasian S dengan risiko sebesar deviasi standar S. Yang ketiga, menanamkan sebagian modalnya ke aktiva bebas risiko dan sebagian lagi ke portofolio efisien aktiva bebas risiko dan sebagian lagi ke portofolio efisien aktiva berisiko dengan hasil return ekspektasi lebih besar dari return aktiva bebas risiko tapi lebih kecil dari return ekspektasian S, atau return ekspektasian S kurang dari return ekspektasian portofolio optimal kurang dari return ekspektasian S, sedangkan risiko yang diperoleh adalah sebesar 0 kurang dari deviasi standar portofolio optimal kurang dari deviasi standar S.